Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan pengembangan rencana bisnis di bidang TIK. Di sini ada nama-nama kelompoknya, ada Indah Permata Devi, lalu saya Kenta Faisi Moto, lalu Muhammad Irgi Fatureza, dan Widiati Cahya Putri. Ini ada pembahasannya ya, yang pertama ada aspek SDM organisasi, lalu ada aspek pemasaran dan aspek keuangan. Sekarang kita langsung masuk ke aspek SDM dan organisasi. Oke, yang pertama itu ada aspek SDM dan organisasi. Lanjut. Nah, manajemen SDM perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manajemen SDM ini mencakup strategi dan praktik yang digunakan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, dan perencanaan kebutuhan SDM. Menurut para ahli, yaitu dari Melayu SPH Sibuan, manajemen SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dari Mondi Danoe, manajemen SDM adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Moses N. King Gundu, manajemen SDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya siapa ya? Nah, lanjut ruang lingkup SDM perusahaan. Lingkup manajemen SDM meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia, baik dalam organisasi maupun perusahaan. Ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam manajemen SDM menurut Bernardin dan Russell meliputi rancangan organisasi, rancangan performansi, staffing, pengembangan pegawai dan organisasi, sistem reward, tunjangan dan pematuhan, komunikasi, dan hubungan masyarakat. Fungsi-fungsi pokok MSDM yaitu yang pertama ada perencanaan, melaksanakan tugas dan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Yang kedua ada pengorganisasian, menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antar tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja dipersiapkan. Yang ketiga ada pengarahan, memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat ada pengendalian, melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Job analysis. Analisis jabatan adalah suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Dari analisis jabatan akan diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Dalam hal proyek baru atau yang belum dapat melakukan analisis jabatan, dapat menggunakan informasi jabatan kunci atau key job dari proyek lain yang mempunyai jabatan sejenis dan menggunakan jasa expert dalam bidangnya. Informasi analisis jabatan dapat berguna bagi perencanaan sumber daya manusia, penarikan tenaga kerja, orientasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan. Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan menemukan orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerja yang dibutuhkan. Mutasi, kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan atau pegawai dari suatu tempat pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dianggap sejajar atau setingkat. Mutasi atau perpindahan jabatan atau pekerjaan merupakan fenomena yang biasa terjadi pada suatu perusahaan. Perubahan posisi jabatan atau pekerjaan di sini masih dalam level yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang, tanggung jawab, status, kekuasaan, dan pendapatannya. Yang berubah dalam mutasi hanyalah bidang tugasnya. Selanjutnya ada struktur organisasi fungsional, yaitu struktur bisnis yang mengelompokkan karyawan berdasarkan spesialisasi, keterampilan, atau peran terkait. Didasarkan pada tingkat hierarki yang mencakup departemen yang berbeda di bawah arahan pemimpin yang ditunjuk. Bisnis umumnya beroperasi di bawah struktur fungsional karena mengelompokkan orang-orang yang memiliki pengetahuan serupa dan ketika digunakan dalam lingkungan tim, membantu perusahaan mencapai tujuan mereka. Di sini ada contoh perusahaan yang menerapkan struktur organisasi fungsional seperti ada CNN, Disney, Microsoft, dan Walmart.
Lalu ada kelebihan kekurangannya juga. Pertama, kelebihannya itu mendorong karyawan untuk meraih potensi terbaiknya, memunculkan rasa aman dalam diri para karyawan karena melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka bersama orang-orang yang sama. Lalu tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih, jalur pertumbuhan karir yang lebih jelas bagi karyawan, memiliki kestabilan yang cukup tinggi dan dapat menumbuhkan kesetiaan karyawan kepada perusahaan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, kecenderungan untuk hanya fokus ke dalam divisi tanpa minat untuk memperhatikan dan belajar dari divisi yang lain. Komunikasi yang kurang terjalin antar divisi yang berbeda, pembuatan keputusan cenderung lambat dikarenakan adanya birokrasi. Lalu dapat membentuk budaya perusahaan yang tidak menyukai perubahan. Lalu peran-peran spesialis umumnya memerlukan biaya perekrutan dan upah yang lebih tinggi. Selanjutnya ada manfaat, pertama itu ada terbentuknya koordinasi. Jadi pada struktur organisasi yang telah bekerja pada departemen yang sama disebut itu spesialis, maka akhirnya koordinasi dari departemen menjadi mudah dan bisa ditingkatkan. Lalu kedua, manajerial mengalami peningkatan, bisa membantu meningkatkan efisiensi pada manajer. Ini yang bisa memungkinkan terjadi meningkatnya keuntungan perusahaan. Ketiga, ada meminimalisasi terjadinya duplikasi tugas. Jadi hanya dengan pemanfaatan dari sumber daya manusia bisa dialihkan untuk tugas lain dengan efektif. Yang keempat ada pelatihan difasilitasi. Setiap karyawan pada departemen perusahaan tentunya mempunyai keterampilan yang teratas. Nah, karyawan ini bisa mendapatkan fasilitas pelatihan. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional, yaitu jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis layanan, pasar, dan letak geografisnya. Diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga besar, karena biaya operasional yang dikeluarkan itu akan lebih tinggi. Lalu di sini contohnya ada berdasarkan produk, geografis, maupun pelanggan. Lalu untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Pertama itu untuk kelebihannya, alur kerja lebih fleksibel tentunya. Hal tersebut karena masing-masing komponen kerja telah terbagi dengan baik. Jadi jika ada suatu masalah kerja dapat teridentifikasi secara lebih mudah dengan mengevaluasi tiap bagian kerja organisasinya. Lalu meningkatkan pelayanan konsumen, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, dan perusahaan induk dapat lebih fokus pada strategi jangka panjang. Lalu untuk kekurangannya sendiri, alokasi anggaran perusahaan cukup besar, berpotensi adanya koordinasi kerja yang kurang baik, berkurangnya pengawasan kerja dari pihak manajemen atas, dan tentunya terjadi persaingan antar divisi yang tidak sehat. Selanjutnya ada manfaatnya, yaitu pertama, keputusan tentunya lebih cepat, lebih mudah untuk menilai prestasi kerja, pengembangan dan strategi dekat dengan lingkungan, lalu yang keempat, memberikan landasan pelatihan bagi para manajer strategis. Selanjutnya ada struktur organisasi matriks, merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional. Tujuannya itu tentunya untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua struktur tersebut. Penerapan organisasi ini menyebabkan terjadi sistem komando, di mana seorang karyawan diharuskan memberikan laporan kepada dua orang pemimpin, yaitu pada unit kerja divisional dan juga fungsional. Struktur organisasi matriks ini tentunya cocok nih untuk, perusahaan berskala besar hingga perusahaan tingkat multinasional, karena kemampuannya mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan dalam menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan. Terdapat ciri-cirinya, pertama ada pimpinan adalah posisi tertinggi pada organisasi, lalu tidak menekankan pada struktur hierarki, manajer proyek memiliki kewenangan setara secara horizontal, lalu ada rantai komando ganda di mana anak buah memiliki lebih dari satu manajer proyek, lalu adanya pelaporan ganda. Selanjutnya ada kelebihan kekurangannya. Pertama itu untuk kelebihannya sumber daya digunakan secara efisien. Sumber daya yang digunakan itu tenaga kerja maupun peralatan digunakan secara bersamaan dalam organisasi, lalu komunikasi yang berjalan baik dengan lancar, tata kelola yang kuat, dan meningkatkan motivasi anggota.
Untuk kekurangannya ada perebutan kekuasaan, munculnya dualisme kepemimpinan. Jadi kayak satu departemen akan merasa kesulitan dalam pengambilan keputusan sehingga koordinasi besar-besaran harus selalu dilakukan. Lalu kebingungan otoritas dan tekanan yang besar terhadap anggota. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke aspek pemasaran. Nah, di sini ada spesifikasi produk adalah deskripsi rinci tentang produk TIK termasuk fitur, fungsionalitas, dan karakteristik teknisnya. Nah, spesifikasi ini harus jelas, lengkap, dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan potensial dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, spesifikasi produk itu sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk pertama, memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan tentang apa yang ditawarkan produk, lalu kedua yang membantu dalam diferensiasi produk dari pesaing, lalu yang ketiga adalah memudahkan dalam pengembangan strategi pemasaran dan penjualannya, dan yang keempat mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Lalu ada spesifikasi performance atau spesifikasi kinerja dalam aspek pemasaran pengembangan rencana bisnis di bidang TIK. Nah, ini berujuk pada standar dan ukuran yang menunjukkan kemampuan, efisiensi, dan keandalan produk atau layanan TIK. Dalam pemasaran, spesifikasi kinerja ini digunakan untuk membedakan produk dari kompetitor, meyakinkan pelanggan akan kualitas produk, dan memberikan informasi teknis yang relevan kepada calon pengguna. Lalu ada spesifikasi conformance atau kesesuaian yang mana mendefinisikan persyaratan suatu produk dan digunakan selama pengadaan untuk memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi persyaratan ini. Saat menulis spesifikasi kesesuaian, penting untuk memahami berbagai jenis persyaratan yang harus dipenuhi produk Anda. Nah, persyaratan ini dibagikan menjadi 3 kategori. Tiga cara. Yang pertama ada persyaratan fungsional yang mana membahas bagaimana produk harus berperilaku dalam kondisi normal. Lalu yang kedua ada persyaratan kinerja, menentukan seberapa cepat produk harus melakukan tugas tertentu. Lalu yang ketiga ada persyaratan keamanan, menentukan seberapa aman data pengguna yang disimpan oleh produk. Lalu ada segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar ini adalah suatu aspek pemasaran yang berdasarkan pada pemisahan atau pengkhususan di antara para calon konsumen sebagai pasar, atau bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan yang mengklasifikasikan pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar atau segmen yang bersifat homogen. Nah, selain itu, kegiatan ini juga dapat mengoptimalkan sumber daya perusahaan, sehingga produk akhir menjadi efisien dan yang terpenting akurat. Nah, hal ini memungkinkan bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal. Baik, lalu selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Ada komponen anggaran. Anggaran di sini adalah rencana keuangan yang memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Komponen utama anggaran itu termasuk pendapatan, yaitu estimasi sumber pendapatan seperti penjualan produk atau jasa. Lalu ada pengeluaran operasional, yaitu biaya-biaya yang terkait dengan operasional bisnis seperti gaji karyawan, biaya overhead, dan biaya bahan baku. Lalu ada pengeluaran modal, yaitu pengeluaran untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Dan lalu ada pengeluaran non-operasional, yaitu pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan operasional bisnis seperti biaya promosi atau penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada cash flow. Cash flow di sini adalah aliran keuangan dalam perusahaan yang melibatkan penggunaan dana perusahaan untuk mengakuisisi sumber daya yang mendukung operasional bisnisnya. Ketidakmampuan dalam mengelola cash flow dapat mengakibatkan sejumlah masalah dan hambatan dalam perusahaan. Bahkan, ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan manajemen cash flow yang efektif dapat menyebabkan munculnya masalah keuangan dan manajerial, bahkan yang berasal dari permasalahan yang sebelumnya dianggap remeh. Selanjutnya ada time value of money. Time value of money ini merupakan suatu gagasan yang berarti nilai atau value uang akan terus berubah setiap waktunya. Dapat dikatakan nilai uang di masa sekarang dapat disebut lebih berharga di masa mendatang, walaupun nominalnya sama. Contohnya adalah uang senilai 8.000 pada tahun 2000 dianggap sangat berharga dibandingkan pada tahun 2021. Pada tahun 2000, uang dengan nominal tersebut setara dengan 1 kg telur. Namun,
Pada tahun 2021, harga telur ayam sudah melonjak menjadi 25.000 per kilogramnya. Perubahan ini lekat kaitannya dengan inflasi, di mana harga barang-barang naik secara berkelanjutan. Maka dari itu, nilai uang di masa sekarang disebut dapat memberi keuntungan lebih di masa mendatang dibandingkan jika digunakan di masa mendatang. Lalu selanjutnya di sini ada tingkat suku bunga. Di industri perbankan sendiri terdapat 5 jenis suku bunga. Yang pertama ada suku bunga tetap atau fix, yaitu suku bunga yang tidak berubah selama jangka waktu kredit, contohnya itu pada KPR rumah murah atau kredit kendaraan bermotor. Yang kedua ada suku bunga mengembang atau floating, adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti pasar seperti pada KPR dengan suku bunga tetap untuk beberapa tahun pertama, kemudian berubah menjadi mengambang. Yang ketiga ada suku bunga flat, yaitu suku bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman awal untuk setiap periode cicilan. Umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek seperti KTA. Yang keempat ada suku bunga efektif. Itu adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan, lebih adil karena menyesuaikan dengan pembayaran pokok yang tersisa. Dan yang kelima ada suku bunga anuitas, yaitu metode pembayaran dengan jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang tetap setiap bulan. Biasanya ditetapkan pada pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi. Lalu yang terakhir di sini ada istilah-istilah investasi. Yang pertama ada portofolio, yaitu kumpulan investasi yang dimiliki oleh individu atau entitas. Ada diversifikasi, itu adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan membagi investasi di berbagai aset atau sektor. Lalu ada risiko, kemungkinan kerugian atau ketidakpastian dalam hasil investasi. Lalu ada imbal hasil, yaitu keuntungan atau kerugian dari investasi, biasanya diukur dalam persentase. Lalu ada volatilitas, yaitu tingkat fluktuasi harga suatu investasi dari waktu ke waktu. Lalu ada alokasi aset, yaitu penentuan proporsi dana yang dialokasikan ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan real estate. Lalu ada dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham. Ada pasar modal juga, yaitu pasar di mana sekuritas seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Dan yang terakhir ada kinerja, yaitu evaluasi hasil investasi dari waktu ke waktu. Ya, sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.